Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Apa kabarnya? Mudah-mudahan hari ini kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak, kita tetap akan melanjutkan pembelajaran kita tentang PKN. Tapi sebelum pembelajaran kita mulai, kita akan berdoa menurut ajaran ada masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik anak-anak ibu yang ibu sayangi, kita tetap menjalankan aktivitas kita seperti biasanya. Ibu akan tetap memberikan materi, tugas baik dalam bentuk screen preso, video call ataupun Zoom. Hari ini kita belajar screen preso dengan materi kebiasaan pada sore hari, ya. Nah, sekarang kita akan baca bersama-sama kebiasaan yang baik yang sesuai dengan aturan di rumah pada sore hari, ya. Ini nama kita belajar PKN. Nah, setiap orang memiliki kegiatan di sore hari. Antara satu dengan yang lainnya itu berbeda, ya. Antara kamu dan kakak kamu itu kegiatannya berbeda. Meskipun berbeda, semua kegiatan mereka itu baik, ya. Contoh kegiatan yang baik yang sesuai dengan aturan di rumah apa saja? Mengulang pelajaran di rumah, menyiram tanaman di halaman. Ini sore hari ya. Membereskan kamar tidur karena kamu sudah bangun tidur siang. Membantu ibu di dapur, ya mana tahu ibu sedang masak, kamu bantu di dapur. Mandi sore, kemudian berolahraga. Olahraga apa saja yang bisa kamu lakukan ya? Baik itu bersepeda, berlari, ataupun bermain bola. Nah, kebiasaan baik berguna bagi diri sendiri dan orang lain. Saat di rumah sore hari, kita harus menunjukkan kebiasaan baik. Setiap keluarga mempunyai aturan yang harus dipatuhi. Jika setiap anggotanya mematuhi aturan, rumah itu terasa tenang, nyaman, dan tentram. Jadi apabila kita mengikuti peraturan yang ada di rumah, maka di rumah itu akan merasa tenang, nyaman, dan tentram. Nah, berikut adalah kegiatan yang baik pada sore hari. Nah, yang pertama apa nih contoh gambarnya? Nah, apa yang mereka lakukan? Belajar kelompok, ya. Nah, kalian juga bisa melakukan belajar kelompok pada sore hari. Tapi ingat, tetap melaksanakan protokol kesehatan, ya. Menggunakan masker, menjaga jarak, ya. Nah, ini juga berolahraga di taman, ya. Kita bisa berolahraga di taman. Apalagi bermain bersama adik. Nah, itu kegiatan yang dilakukan pada sore hari, ya. Berkumpul bersama keluarga. Nah, sore hari itu biasanya ayah, ibu kan sudah pada pulang kerja. Jadi anak-anak bisa berkumpul bersama keluarga pada sore hari. Nah, apalagi menemani adik bermain. Nah, anak-anak ibu kan kadang-kadang ada yang punya adik. Jadi alangkah baiknya anak-anak ibu membantu ayah dan ibu menemani adik bermain. Menyambut ayah pulang dari bekerja. Nah, ketika ayahnya pulang, anak-anak bonita menyambut ayahnya pulang dari kerja. Contohnya dengan mengambilkan tas atau membuka pintu, memberikan senyuman. Nah, ya. Mandi sore. Jangan lupa, pada sore hari kita melakukan mandi. Kemudian menyiram tanaman. Nah, sesuai dengan yang anak-anak Bu Anita lakukan pernah ya, buku diary itu kan menyiram tanaman. Berarti kegiatan yang dilakukan pada sore hari. Apalagi bermain sepeda. Nah, ini adalah beberapa contoh kegiatan yang baik pada sore hari ya. Anak-anak bisa melakukan kegiatan lain. Ini contoh. Nah, kegiatan yang tidak baik, yang tadi yang baik, sekarang kegiatan yang tidak baik apa saja? Bermain hingga kamu lupa waktu. Contoh, bermain dari pukul 4 sore sampai maghrib belum pulang-pulang, berarti bermain hingga lupa waktu, tidak tahu waktunya kapan harus pulang. Kemudian tidur di sore hari. Nah, itu kurang baik ya, karena nanti akan menjelang maghrib. Menunda waktu untuk mandi. Bermalas-malasan kamu suruh mandi sore, nanti maghrib baru sibuk mau mandi, itu tidak baik. Nah, kita harus bersikap baik ketika di rumah. Kita harus mengikuti aturan di rumah. Kita juga harus menghormati dan menyayangi orang tua.
Orang tualah yang membiayai hidup kita. Kenapa? Karena mereka bekerja keras untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Mereka bekerja dengan penuh semangat. Oleh karena itu, kita harus menghormati orang tua. Ketika orang tua pulang kerja, kita menyambutnya dengan sikap yang santun, ya. Kita memberikan senyuman, bertanya dengan kata-kata yang sopan, ya. Sikap santun apa saja ketika kita menyambut orang tua. Biasanya kita melihat ya, anak-anak, orang tua itu pada pulang bekerja pada sore hari. Nah, karena mereka itu kan sudah capek dari pagi sampai sore pulang, maka kamu harus mesambutlah dengan baik. Ketika orang tuamu tiba di rumah, jangan ketemu orang tuanya, nanti jadi nggak semangat mau pulang, ya kan? Kenapa? Wajah kita tidak menyenangkan. Nah, menyambut orang tua pulang kerja termasuk sikap yang baik. Ingat, berikut adalah cara menyambut orang tua saat mereka pulang bekerja, baik ayah, baik orang maupun ibu, ya. Yang pertama, menyambut dengan riang gembira. Hore, ayah pulang, hore, ibu pulang. Itu contoh riang gembira. Kemudian membawakan tas ataupun sepatu. Nah, nanti tasnya di sini mah, tasnya aku bawain. Atau pas ini sepatunya saya antarkan ke tempat sepatu, ya. Kemudian mencium tangan. Nah, itu yang paling penting. Salam cium tangan, jangan ini udah. Nah, karena yang baik itu ciumnya di sini, ya. Jangan orang-orang yang ada di sini, ada di sini, itu tidak baik. Kemudian mengambil minuman, ya, mengambil minuman untuk ayah dan ibu, ya. Nah, ini contohnya. Nah, ini ada beberapa gambar, ya. Nah, tadi itu pada sore hari. Sekarang kebiasaan yang baik pada malam hari. Tadi sore hari. Sekarang kebiasaan yang baik yang dilakukan pada malam hari. Nah, pada malam hari banyak kebiasaan baik yang bisa kita lakukan. Pertama, mengulang pelajaran dengan tekun. Menyiapkan alat sekolah untuk esok. Mencuci kaki dan tangan sebelum tidur. Tidak lupa menyikat gigi agar gigi selalu sehat. Membersihkan sendiri tempat tidur. Berdoa sebelum tidur sebagai tanda syukur. Tidak menonton TV hingga larut malam. Ingat ya, masih banyak lagi yang lainnya. Kebiasaan baik harus dilakukan sejak kecil. Kenapa? Karena akan terbiasa sampai besar. Kelak sangat berguna hingga kita dewasa. Orang tua kita pun akan merasa senang apabila kita melaksanakan kegiatan-kegiatan yang baik. Menyenangkan orang tua adalah, ingat, perbuatan terpuji, ya. Menyenangkan orang tua adalah perbuatan yang terpuji. Nah, kebiasaan malam hari yang tidak sesuai dengan aturan di rumah apa saja? Tidak berdoa sebelum makan itu tidak berdoa, makan pun terburu-buru, ya. Tidak larut malam, tidurnya terlampau larut malam, udah jam 11, jam 12 masih main game, masih nonton, itu tidak baik, ya. Kalau udah jam 9 tidur. Ingat ya, tidak boleh tidur terlampau larut malam. Yang ketiga, malas menggosok gigi. Nah, ini setelah makan apa nggak mau gosok gigi sehingga giginya kotor, nanti akan banyak kuman penyakit. Kemudian belum mengerjakan PR, ya. Sudah dikasih sama bu gurunya, Bu Anintanya tiap hari ngerjakan tugas, mamanya udah teriak-teriak, nggak juga mengerjakan PR, ya. Nanti lama, malas lama. Nah, karena anak ibu wanita sering gitu ya. Itu tidak baik. Nah, kebiasaan Nina, kita lihat kebiasaan Nina pada malam hari. Membantu ibu menyiapkan makan malam. Nah, anak ibu wanita juga kan? Membantu mama menyiapkan makan malam. Yang kedua, makan malam bersama keluarga. Ini kebiasaan Nina, ya. Yang ketiga, mengerjakan PR. Nah, anak ibu bisa mengerjakan PR pada malam hari, apalagi yang mamanya bekerja, ayahnya bekerja, bertemunya pada malam hari, ya. Yang keempat, menyiapkan buku pelajaran untuk besok. Jadi kita besok walaupun kita daring dari rumah, kita juga menyiapkan pelajaran besok, apalagi ya tugas dari bu guru. Oh, besok agama, besok bahasa Inggris, besok bahasa Indonesia, besok MTK, kita siapkan, ya. Oke. Nah, aturan apa saja yang di malam hari itu?
Setiap anak harus mengikuti aturan orang tua. Aturan di setiap rumah dapat juga berbeda. Setiap anggota keluarga harus mematuhi aturan di rumah. Salah satunya aturan malam hari di rumah. Aturan di rumah dilakukan untuk kebaikan kita dan keluarga. Jika anggota keluarga berlaku tertib, rumah akan terasa nyaman. Rumah adalah tempat tinggal kita. Rumah tempat kita beristirahat, ya. Nah, aturan sebelum tidur. Kamu tentu tahu ya, sebelum tidur apa aja yang harus kita lakukan. Nih contohnya. Mencuci kaki sebelum tidur nih ya, mencuci kaki sebelum tidur. Menggosok gigi. Ingat ya, menggosok gigi sebelum tidur. Jadi tidurnya nyaman, enggak nyangkut-nyangkut. Aduh, sakitnya giginya. Enggak ya. Nah, apalagi? Berdoa, ingat. Jangan lupa berdoa sebelum tidur. Nah, yang keempat, tidur tidak larut malam seperti yang tadi Ibu ingatkan ya. Nah, jadi anak-anak itulah yang kegiatan yang kita lakukan pada sore hari dan kegiatan yang dilakukan pada malam hari. Ingat. Nah, kerjakan soal-soal di bawah ini. Nah, kerjakan ya. Kerjakan soal-soal di bawah ini. Kegiatan pada sore hari. Perhatikan gambar dan tulislah nama kegiatannya. Kamu lihat nih ya kan? Nah, nih ada A, B, C, D, dan E. Nah, kamu tinggal pilih menjodohkan. Mana dia? Kata-kata ini yang sesuai dengan gambar. Nanti ditulis pada gambar A, ngapain? Gambar B, ngapain? Gambar C, gambar D, dan gambar E. Nah, juga ini yang nomor 2. Tulislah 4 contoh kebiasaan yang kamu lakukan pada malam hari. Apa saja? Contoh kebiasaan baik. Contoh kebiasaan yang baik yang kamu lakukan pada malam hari. Nah, nanti jawabannya ditulis di buku latihan seperti biasa di Japri ya. Di Japri, oke. Nah, anak-anak, demikianlah pembelajaran kita pada hari ini. Anak-anak terus mengerjakan tugas-tugas dari Ibu Anita sesuai dengan waktu yang sudah ditentukan. Terima kasih, tetap semangat. Selamat siang, selamat pagi, semangat pagi.